Apa yang ini masih get iki ngukur banner mau wis ngetet jarene kor ngukur yo, ngukur yo. Ayo, mau. Ini bosnya. Oke mas yang di. Oh ya. Yo. Ini ukur kayak masih gitu ya. Laundry. Jadi mas. Ini. Oh. 100 saya ketai. Ini mbak ada satu mbak. Satu tak menit teman. Aman ya. Minggire. Minggire 100. Geden murah. Tambahan. 70 menit. Ya. Sama deh. 80 berapa satu aja. Kayak tulisannya memandang ya rasa ombo-ombo. 70 hulu 150 ya berarti. Iya. Oh. Tulisannya kok berarti kan lo. Ini toh, ini 70 dekat. Ini emang logo apa? Pas ini kancing pojokan gini. Ini logo. Ini logo. Oh. Ini laundry. Ini yo. Ya. Ini 88 nih. Ya. Oke, siap. Oke. Kalau gitu kan ya kita Tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil. Selamat pagi teman-teman, kita kemarin sudah selesai pasang banner buat laundry. Ini sudah siap untuk kita pasang. Setelah ini kita ke lokasi langsung. Oke. Kita budalkan pelaku ini. Di kode cukup kok dadak bareng-bareng ngapain. Oke. Bersama siapa ini? Mas siapa? Mas Kibar. Dan juga Mas Zona. Oke teman-teman, kita sudah sampai lokasi, mau kita pasang di sana. Lanjut. Oke, ini loh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi laundry 88 punya Mas Sigit Termosari, nggak cuma Danusari, yang kemarin kita buat bannernya. Sini kita sudah ketemu langsung nih, spesial banget, namanya Mas Sigit. Gimana Mas, ini ceritanya awal mula laundry 88 ini berdiri? Sebelumnya ini kok namanya laundry 88 itu apa filosofinya? Untuk arti 88 itu ibarat rezeki yang masuk
sudah nggak bisa keluar, angkanya tertutup. Nah itu angka 8 itu kan angka besar, di bawah 9. Nah angka paling besar itu 9. Nah saya ambil angka yang 8. Nah akhirnya saya buat angka 88. Kayak saling terhubung terus gini ya Mas ya? Ya Jadi, saling terhubung, saling terhubung, nggak ada jalan pintu keluar, katakanlah katakanlah gitulah. Terus ceritanya awal mula berdirinya ini gimana Mas? Mulai tahun berapa? Terus gimana? Kalau nggak salah berdirinya tahun 2017. 2017 itu saya awal mulanya buka warung kopi, sekalian buka tempel ban. Di rumah sini? Ya di rumah sini Ya. buka tempel ban. Lepas itu semakin berjalannya waktu, tak sampai 2018 atau 2018 semakin berkembang, kopiannya saya tutup, terus saya mengembangkan untuk cuci motor. Nah, dari situ omset lebih banyak ke cuci motor. Sebelumnya apa ada pengalaman sebelumnya Nah. di bidang cuci motor ini? Ada dulu, ada tahun 2010-an saya ikut Cina. Terus saya itu Cina, Di daerah mana itu Mas? daerah Tulungagung, posisi Ngunut. Dulu namanya yang nggak saya sebutkan, tapi tahun 2010 sampai 2012 saya ikut Cina. 2010 sampai 2011 itu 1 tahun ya berarti? 2010 sampai 2012. Oh 2 tahun. Nah 2 tahun jalan lah ikut Itu Cina di Carwes, dari ini terus cuci mobil. cuci mobil, variasi, nah, segala spare part gitu. Nah lepas itu saya 2012 ya? Nah 2012 lepas itu saya tergiur ikut saudara istri. Dijanjikan di sana ada lowongan pekerjaan, kalau bisa suami istri. Nah, dari situ saya berniat berangkat ke Malaysia. Oh, Malaysia. Selama berapa tahun? Selama 3 tahunan nggak salah. Jadi sampai 2015 jalan baru pulang. Nah, pulang. Setelah pulang saya di sini bingung cari pekerjaan, nganggur. Nah, punya modal tapi bingung mau apa, mau usaha apa, masih bingung. Nah, lepas itu ada temen nyuruh saya, kamu mau ikut kerja sama saya ya? Sama saya ya, meskipun penghasilan enggak. Apa itu kerjanya? Cuci motor sama mobil juga. Oh berarti satu bidang sama yang dulu pernah. Jadi basicnya saya itu cuci, rezekinya mungkin di air. Nah Setelah itu berjalan cuma 1 tahun. Nah cuma 1 tahun. Nah dari segi itu saya amati dari pengerjaan, terus dari mulai cara kerjanya di desa itu kayak gimana, terus lepas itu alat-alatnya nanti belinya di mana. Nah dari situ kan saya awalnya sudah punya modal. analisa lah Nah, intinya dari awal saya sudah punya modal, cuma kan bingung mau usaha apa. Nah terus ikut kerja itu Carwes. Nah dari situ saya mulai belajar meraih pengalaman, sambil nyicil alat. sambil beli alat. Nah lepas itu 1 tahun kemudian saya keluar dari pekerjaan itu, saya buka usaha sendiri. Nah tapi nggak langsung buka cuci motor, nempel ban dulu, sambil ngasih pekerjaan buat istri, sambil ngomong anak kecil. Waktu itu kan anakku masih umur 1 tahunan, yang bayi. Kalau yang besar sudah masuk TK. Ya, untuk kegiatan istri saya bukakan warung kopi, makanan kecil-kecil untuk anak-anak, jajanan anak-anak Selama kecil. berapa tahun? Selama kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti Nah, sampai 2000 mulainya 2017 itu. 2017 sampai 2018 lah.
lepas itu saya warung kopinya saya tutup, saya kembangkan untuk fokus ke cuci motor. Dari 2018 ya, fokus cuci motornya ini. Pokoknya itu. Setelah Ya, itu semakin tambahnya waktu kok semakin berkembang, kok malah omsetnya bagus di cuci motor. Terus saya ambil langkah lagi menerima cucian karpet. Nah, lepas itu istri bingung cari kesibukan apa. Terus waktu aku nyuci motor kan istri juga membantuin. Dia nggak gengsi dia. Oke lah. Nah, dari awalnya kan istri bukan orang sini. Nah, yang kebetulan yang domisili sini kan saya. Terus saya ngasih pekerjaan buat kesibukan istri. Saya bukakan laundry. Nah, saya bukakan laundry pakaian. Awalnya ya sederhana lah, pakai setrika listrik, cuma modal punya mesin cuci biasa satu. Pribadi ya, mesin cuci pribadi. Tuh. Lah lepas itu kok semakin ada pelanggan kok. Tadinya 1, 2. Nah, lepas itu semakin rame. Nah, lepas itu suruh pelanggan semakin banyak toh. Terus kita fokus ke laundry, terima antar jemput. Nah, dari situlah babat awalnya tahun 2000, pokoknya antara 2018 dan itu sampai kalau sekarang. kan basicnya Mas Sigit ini cuci motor dan mobil Ya. Nah, ini belajarnya ke laundry pakaian sama karpet nih gimana nih? Apa basicnya sama aja, apa ada triknya sendiri? Kalau untuk laundry itu saya ikut sekolah. Nah, dari awal itu belum punya pengalaman, ya cuma iseng-iseng, namanya laundry kampung, laundry rumahan, gitu ya. laundry namanya laundry kiloan rumahan. Nah, cuma iseng-iseng modal punya alat satu sama setrika listrik, modalnya itu lah. Dari awalnya gitu. Lepas itu semakin berkembang, saya mengikuti sekolah-sekolah, lihat-lihat YouTube. Ikut sekolah itu kayak seminar gitu Ya, ya? gitu. Nah, banyak seminar yang diikuti Mas? Banyak. Nah, lepas itu punya setrikanya ganti upgrade ke setrika boiler semakin canggih. Terus saya tambah lagi oven dryer pakaian, tambah mesin cuci lagi. Yes, alhamdulillah itulah. Ya, kalau untuk karpet kan dari pengalaman saya kerja sebelumnya pas waktu ikut orang kan pekerjaannya berawal dari sederhana, terus nggak punya skill, ikut pelatihan, ikut seminar buat upgrade skill itu, biar tambah pinter, lalu pelan-pelan sambil upgrade alatnya. Gitu ya Mas ya? Iya, gitulah. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, apa nih Mas tipsnya buat yang mau mulai usaha? Sebenarnya niat. Untuk modal itu gampang lah, belakangan. Yang penting itu niat. Kalau ada niat pasti ada jalan untuk modal, ya toh. Itulah. Terus mental kerja keras Mas, gimana nih buat anak-anak muda yang masih malas-malesan, dan juga nanti aja lah pas waktu tua, kerja kerasnya sekarang dinikmati dulu masa mudanya nih, itu gimana? Awalnya itu niat, punya pemikiran kehidupan ya, punya kehidupan, jadi harus punya target. Kita itu hidup lahir nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung mati, enggak ya, nggak mungkin. Pemikiran kita harus ke depan, kita jangka panjang kita punya kehidupan, ingin berkembang biak, ingin punya keturunan. Jadi mumpung masih muda, kalau bisa itu jangan punya rasa gengsi, ya. Jangan punya rasa gengsi. Apapun kerjaannya, apapun pekerjaannya, sekecil pun apa itu, kalau bisa tetap jalani, disyukuri. Diremehkan orang itu pernah nggak Mas? Pernah. Itu lumrah.
Dari awal itu ya saya buka laundry itu saya orang tua lah, orang tua itu bilang, ah jangan malu-maluin, masa nyuciin daleman orang. Nah, lah dari situ saya dari situ saya semakin melonjak, semakin melonjak. Saya ingin ingin membuktikan, malah ingin membuktikan Kalau dari itu kan sebuah kritikan, tapi kritikan itu justru malah mendorong semangat membakar pikiranku malah. Nah, dari situlah saya mulai mencoba berkembang dan akhirnya sampai saat ini alhamdulillah saya dari kehidupan sehari-hari, dari apa yang biayain sekolah, dari untuk anak jajan-jajan anak, untuk kebutuhan buat sehari-hari, buat main. Alhamdulillah cukup. Dulu karyawan berapa Mas? Sekarang Dulu saya cewek 2, terus laki 1. Laki itu untuk menghandle yang cuci motor sama karpet, yang cewek itu bagian laundry. Lepas itu saya rekrut, ceweknya 1, cowoknya 2. Jadi saya jadi 3. kita tapi tetap bisa efisien karena alatnya terus upgrade ya Mas? Ya, terus upgrade. Alat itu juga untuk apa ya, pelayanan untuk juga mempermudah ya, untuk mempermudah, untuk apa ya, dari segi waktu. Kelebihannya ini Mas, kelebihannya laundry 88 dengan laundry yang lain apa Mas? di sini itu cepat. Saya targetnya itu cepat. Nah, cepat. Saya gimana ya? Motivasinya cepat ya? Ya, cepat lah. Dulu basicnya saya kan ikut Cina. Nah, apa ya pelajaran yang bisa nah, diambil dari Cina itu? dari bos saya dulu itu Disiplin, jujur, cepat. Pokoknya cepat namanya gitu. Ini cepat ya. Jadi malih apa ya, terbiasa lah. Dulu bos saya itu pernah bilang gitu, nanti kalau kamu punya usaha sendiri, kamu harus bersikap disiplin, cepat, punya tanggung jawab. Nah, dan itu nanti bisa diterapkan untuk karyawanmu. Nah, jadi ditanamkan ke karyawannya. Ya, saya tanamkan ke karyawan. Jadi dimanapun perilaku saya terhadap karyawan pun jadi mengikuti saya. Saya mau cepat, dia mesti ikut cepat. Nah, dia sudah paham gerak-gerik saya, langkah saya gimana pun sudah paham. Jadi nakal itu memberi contoh dulu. Ya, memberi contoh. Baru nanti ajak karyawannya. Ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lagi punya usaha, perhatikan dari segi kecepatan. Dan buat para owner dan bos, nah itu nanti Anda cara ngasih tahu karyawannya juga beri contoh dulu. Nah nanti kalau bosnya dan atau ownernya itu terlihat cepat, itu nanti otomatis karyawan juga ngikutin cepat. Ya, gitu itu ya Mas ya. Ya, itu kurang lebih. Oke, ini teman-teman laundrynya ini yang sudah di packing. Kita proses lanjut, Mbak. Ini Mbak prosesnya Mbak. Mana Mbak ini prosesnya Mbak? Iya Mas, nggak ada ya? Oh ini ya, ini proses cucinya. Pakai mesin apa Mbak ini Mbak? Ini pakai mesin LG semua. LG semua. Untuk mesin cucinya mesin LG kita pakai yang 2 tabung. Ini 16 kilo sama ini 12 kilo. Kalau ini? Ini mesin pengering. Ini jadi kalau musim hujan gini ya kita tetap bisa kering maksimal. Soalnya kita memakai alat ini. Ini pengering. Biasanya kalau yang mau pesen itu diantar pagi itu berapa lama Mbak?
Kalau diantar pagi mau ekspres itu sore bisa selesai. Oh, sore bisa selesai. Ya, Ada minimum untuk cuci nggak? Ada 3 Berapa? kilo, kita minimum cuci 3 kilo. Soalnya satu orang satu mesin. Oh, Nggak satu pernah orang kita satu campur. mesin. Oh, iya ya. Jadi setiap satu orang itu pakai satu Satu mesin. mesin ya. Jadi meskipun sedikit tetap kita sendirikan. Sendirikan. Nggak pernah dicampur. Itu ini apa juga bisa Mbak? Celana dalam atau dalaman bisa ya? Kita tetap terima tanpa pengecualian. Tanpa Jadi, pengecualian. untuk treatment noda darah, noda karat, jamur kita juga bisa. Bisa. Itu ada biaya sendiri nggak? Ada. Treatment. Soalnya penanganannya mesti spesial ya. Kita mesti penanganannya mesti harus disendirikan. Prosesnya juga lama, jadi biayanya agak mahal. Oh ya, ini untuk daerah mana aja Mbak ini yang bisa dilayani ini biasanya daerah mana aja ini? Yang order di sini? Jawa Timur semua bisa Lokal ya? kita layani. Lokalan ya semua. Di Yang luar antar desa banyak ya? Hanya kita tersebut layanannya gratis. Gratis. Iya. Oh, buat teman-teman Gratis. yang mau nyuci di Laundry 88 Ya, bisa. pelayanan antar jemput Antar jemput gratis. Oh iya iya. iya. Untuk reguler kita 2 hari, ekspres 1 hari selesai. Untuk hitungan jam kita 5 jam. Oh 5 jam bisa ya? Bisa, 5 jam Oh bisa. iya ya. Jadi semua kebutuhan cuci bisa ya? Kayak Bisa. karpet masjid itu bisa. Karpet masjid, karpet musola, karpet Musola. rumahan, tikar, selimut, bed cover, tas, sepatu. bisa. Helm bisa. Helm bisa, kita Helm layani bisa. juga. Oh Bisa. jadi semua untuk teman-teman yang kotor apapun itu. Bawa sini ya. Bawa sini bisa. Kalau hati yang kotor bisa Mbak? Hati yang kotor aja. Kuwi sing angel. Ya mungkin buat teman-teman yang mau nyuci ini hubunginya kemana Mbak? Bisa WA ya, WA di Nomornya? 085 648 Hmm? 888 856. Oh ya. Untuk teman-teman? Facebooknya ada di Alfi ya, Alfi sama Sigit Alfi. Nah, Alfi sama Sigit Alfi Iya. Facebooknya. Hmm. Sama akun sosmednya ada lagi nggak Mas? Instagram ada, Hmm? sama udah itu aja. Oh, Sementara itu aja. Oke. nggak sempet kita pakai akun Iya. yang lainnya. Karena ini rame terus guys, jadi nggak sempat Alhamdulillah, ngelola ya. akunnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lanjut ke episode selanjutnya. Oke, kita lihat proses setrikanya teman-teman. Ini. Mbak ini lagi proses setrika ya Mbak ini? Proses setrika. Oh, ini namanya alat apa Mbak ini? Ini tabung setrika uap. Kita setrika sudah menggunakan setrika uap ya. Apa bedanya setrika uap sama setrika biasa? Kelebihan dari setrika uap itu lebih cepat. Terus kalau listrik mati kita tetap bisa mengerjakan. Oh, jadi nggak terhalang sama Iya, listrik ya? Iya, soalnya nggak pakai listrik, ini kita pakai gas ya, tabung gas. Oh gitu, ya ya ya. Terus ini lebih licin, lebih cepat. Di baju hasilnya itu nggak mengkilap. Kalau kita pakai setrika listrik biasanya kan hasilnya mesti mengkilap. Mengkilap. Ya, Oh. kalau ini enggak. Aman di kain Aman. ya berarti Mbak. Semua jenis kain bisa, Bisa. sablon bisa, nggak lengket. Kalau kaos sablon itu ada treatment sendiri Mbak? Enggak, kalau pakai setrika uap, kita Hmm. pakai sablon itu nggak ada efeknya, nggak. Jadi meskipun di setrika Iya. pas sablonnya itu nggak Sablonnya apa-apa? nggak apa-apa, ini nggak akan lengket. Beda sama setrika listrik. Oh gitu. Kita pakai uap, bukan pakai. Kalau listrik kan Nanti lengket panas. ya, iya. Kalau ini enggak, ini ada sedikit uap air. Setelah disetrika terus dilempiti seperti ini, dilipat lah. Iya, kita Lempiti itu tata, dilipat tau bahasa Indonesia. kita tata, nanti kita pakai parfum, terus kita packing, kita kemas. Oh gitu. Ini yang udah selesai. Ini sudah siap, tinggal kirim ya, Hmm. tinggal antar. Ini ada karpet masjid, Ya, teman-teman. tikar, karpet Tikar, masjid, buat karpet rumahan, itu Rumahan. ambal-ambal masjid, ada baju, sepatu, sepatu bisa, helm, juga bisa. Ini yang baru ini ya? datang. Baru datang. Ya, Oh, ini baru datang. Ramai sekali teman-teman. Kalau hari Ya. Jumat kita libur, jadi Sabtu masuk pagi ini. Oh gitu. Kalau untuk setrikaan kan kita 1 hari sudah siap, nanti sore mesti kirim. Jadi besok baru lagi datang lagi. datang lagi. Oh, setiap hari ada terus ya Mbak. Setiap hari ada, alhamdulillah ada. Yang paling jauh daerah mana Mbak ini yang Untuk biasanya yang paling langganan? jauh kita Soso Soso, sama Timur. Berakung. Beragung sana Ya. ke sini. Ya, Oh, dijemput atau diantar? Dijemput.
kita ambil, kita antar jemput ya. Oh iya iya. Dan Soalnya biayanya kebanyakan orang sibuk ya, jadi kita pakai antar jemput Antar itu jemput. ya, soalnya biar mempermudah orang yang bekerja ya, bekerja yang nggak ada waktu Ya, atau dijemput sampai rumah. ya. Itu biayanya gratis ya Mbak? Gratis. Sekecamatan Ya, Gandusari kita gratis. free ongkir semua. Free ongkir teman-teman. Free ongkir teman-teman. Nah, ini. Free ongkir sekecamatan Gandusari buat yang mau setrika atau cuci, laundry, Ya. langsung saja hubungi ke Langsung laundry saja. 88. Gratis antar jemputnya. Treatment semua bisa. Terus semua bisa dan keunggulannya di sini cepat ya Mbak ya. Cepat. Kita Cepat enggak ya, kita diutamakan. datang ini nanti langsung dikerjakan Diproses. tanpa tunggu nanti ya, kita langsung dikerjakan. Nah, Terutama yang minta ekspres. Terutama yang minta ekspres kita diprioritaskan. prioritaskan, kita dahulukan. Kalau jam kerjanya Mbak, Senin sampai Setiap hari Sabtu sampai hari Kamis ya. buka jam 7 sampai jam 5 sore. Oh, buka jam 7 sampai jam 5 sore, liburnya hari Jumat. Hari Jumat libur. Oh iya. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat libur teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau laundry, jadi harinya hari Sabtu sampai hari Kamis ya. Ya, nanti Jam 7 sampai jam 5. langsung hubungi saja di nomor WA di Ya. deskripsi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih buat hari Sama-sama. ini waktunya. Mohon maaf ganggu. Mas Sigit, terima kasih ya. Nanti lanjut saja. Mohon izin untuk upload konten di Oke, YouTube. monggo. Gak apa-apa ya? Ya, Mantap. nggak apa-apa. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai pasang bannernya seperti ini. Hasilnya kuat ya ini, sudah tali kokoh dan ada stikernya Jalus Promedia. Nah, oke, kita sudah selesai wawancara, kita sudah selesai untuk tanya-tanya tadi. Buat teman-teman yang mau lihat full videonya langsung lihat di YouTube Jalus Promedia. Ya. Wes ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai syutingnya. Jempol. Oke.